Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja kerugian bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan disengaja? Ya. Ini saya mengutip dari Ustadz Haji Koko Lim, ya, SKMA. Dijelaskan bahwa mereka yang memutus tali silaturahim tidak akan mendapatkan ketenangan, ya, dan hidupnya selalu dilanda kecemasan. Nah, yang sudah saya sampaikan di hadis tadi, ya. Jadi orang yang memutus tali silaturahim ini adalah mereka yang diliputi dengan rasa was-was, kecemasan, bahkan hidupnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak akan diterima amal ibadahnya. Hati-hati, ya. Jadi ketika kita memutus tali silaturahim, hati-hati. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kebaikan kita. Mana dalilnya? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'mala bani adama tuqradu 'alallahi tabaraka wa ta'ala. Asyiyata kulli khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu amala qati'ir rahim." Sesungguhnya amal ibadah manusia itu diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat. Ya, berarti nanti nggih, Kamis malam Jumat. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahim, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi amalan kebaikan itu, amalan manusia akan diperlihatkan setiap Kamis malam Jumat. Maka tidak akan diterima amal ibadahnya terhadap orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 61. Nah, ini akan kita kaji pertemuan berikutnya karena tadi kita sudah membahas 3 hadis dan terakhir di hadis nomor 55 kalau di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, berarti kita akan mengkaji di pertemuan berikutnya insyaallah, ya. Yang kedua, ya, apa sih kerugian bagi orang-orang yang memutus silaturahim? Tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wis amale gak diterima, gak oleh rahmat teko Gusti Allah, kan seperti itu. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmata la tanzilu ala qaumi fihim qati'ir rahim." Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun terhadap kamu, terhadap kaum yang padanya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Artinya kalau mendapat rahmat itu adalah tidak akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalkan ada suatu permasalahan, ya, ada suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sejenisnya, maka disitulah tidak akan ada rasa ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Hati-hati. Yang ketiga, mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kula mboten nakut-nakuti nggih Bapak Ibu nggih, karena dalilnya sudah jelas seperti itu. Dari Abu Bakar, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang Allah lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi hubungan tali silaturahim ini adalah salah satu dosa baik di dunia maupun di akhirat Bapak Ibu, ya. Entah itu nanti dosanya di dunia seperti tadi, ya, tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah dan seterusnya. Jadi hati-hati. Dan yang keempat adalah dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Gak bahaya tani. Jadi hati-hati nggih Bapak Ibu nggih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 25. Nah, itu nanti kita Bapak Ibu bisa dikoreksi bersama nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah mereka diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang diperintah oleh Allah, ya, diperintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Siapa itu? Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan
dan bagi mereka adalah kediaman tempat buruknya adalah di neraka jahanam, ya. Jadi termasuk salah satu orang yang merusak hubungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memutus tali silaturahim. Dan yang terakhir, ya, sudah jam 5 ternyata, tidak akan masuk surga. Maupun jelas, ya, berarti nanti tempatnya adalah di neraka. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ini hadisnya sudah populer di antara kita. La yadkhulul jannah qati'u rahim. Kan gitu kan hadisnya, ya. Tidak akan dimasukkan surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapati beberapa hal, ya, melalui hadis Nabi, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait ancaman, ya, bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maka sudah saat